Hello, good morning. How are you today? Okay, today we will learn about how to tell someone to do or not to do something and to state the purpose to do it. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara meminta seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan kita berikan apa sih tujuannya ketika kita meminta orang melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Jadi penggunaannya nanti ada salah satunya menggunakan in order to. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah KD 3.2, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that, dan agreement atau disagreement. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi dari PowerPoint ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud dan tujuan. Dan unsur kebahasaan yang akan kita bahas adalah to, in order to, dan so that. Untuk, agar dan jadi. How to state purpose. Jadi bagaimana cara menyatakan atau mengatakan tujuan agar orang mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada dua cara. Yang pertama ada formula subject plus modal, yaitu can, have to, atau must dan should. Can itu bisa, have to atau must itu harus, dan should itu sebaiknya, plus keterangannya. Kemudian ada conjunction of purpose, itu adalah kata sambung tujuan yang akan kita pelajari ini in order to, dan so that, plus kata keterangannya. Di sini kalian bisa lihat ada warna-warna yang saya bikin berbeda. Warna hitam itu subjek, warna merah tadi modal, warna biru adalah keterangan, dan warna hijau adalah conjunction of purpose. Kita lihat contohnya. You can put on the jacket so that you feel warm. Kamu bisa memakai jaket jadi kamu akan merasa hangat. So that you feel warm. Di sana tentu saja setelah so that itu adalah tujuannya. Kenapa sih kita pakai jaket? Tujuannya agar merasa hangat. Yang kedua, you must wear a mask to prevent transmission of COVID-19. Kamu harus memakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19, atau virus COVID-19. Kenapa kita harus pakai masker? Yaitu tadi tujuannya untuk mencegah penyebaran virus 19. Yang ketiga, you should take vitamins in order to keep healthy. Kamu sebaiknya minum vitamin agar tetap sehat. Jadi tujuannya apa sih diminta minum vitamin? Agar kita tetap sehat. Seperti itu ya. Jadi bisa kalian lihat atau pelajari setelah conjunction of purpose itu pasti adalah tujuannya. Kenapa kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Itu adalah keterangan setelah conjunction of purpose. Apakah bisa tanpa modal nih? Subject plus modal kan di sana? Bisa misalnya saya ganti I put on the jacket so that I feel warm. Saya pakai jaket jadi saya merasa hangat. Atau yang kedua, I wear a mask to prevent transmission of COVID-19.
Saya pakai masker untuk mencegah penularan virus COVID-19. Gitu ya contohnya. Nah, sekarang yang ketiga, you should take vitamins in order to keep healthy. Itu bisa saya ganti, I take vitamins, agar tetap sehat ya, to keep healthy. Yang kedua, ada imperatif, formulanya imperatif plus keterangan plus conjunction of purpose. Ya, jadi bisa dalam kalimat perintah atau kalimat larangan sebenarnya ini ya. Contohnya, don't stay up late in order to wake up early. Jangan begadang agar kamu bisa bangun pagi. Yang kedua, keep your distance to stay safe. Jaga jarak agar tetap aman. Wash your hands before eating so that you don't get stomach ache. Cuci tangan sebelum makan, jadi kamu tidak sakit perut. Nah, di sana ada kalimat perintah atau larangannya yang saya tandai dengan warna merah. Ada don't untuk larangan, ada keep, perintahnya keep ya, jaga. Apa yang dijaga? Distance di sana, keep your distance, jaga jarakmu. To ya, untuk apa jaga jarak? To stay safe, untuk tetap aman. Dan wash, apa yang dicuci? Wash your hands, cuci tanganmu. Before eating, sebelum makan. Kenapa harus cuci tangan sebelum makan? So that you don't get stomach ache. Tujuannya agar kamu tidak sakit perut. Nah, jadi bisa kamu analisa sendiri contoh kalimatnya kalau kamu mau bikin kalimat menggunakan imperatif plus conjunction of purpose. Terus kapan sih kita bisa menggunakan to in order to ini? Nanti kita akan dan so that ya, nanti akan kita bahas. Nah, di sini untuk imperatif sudah ya, kita sekarang bahas when do we use to, in order to, dan so that. Kapan sih kita pakai ini? Ciri-cirinya gimana sih? Apakah kita bisa pakai to terus, in order to terus, atau so that? Bisa dibaca di sana, conjunction atau kata sambung to dan in order to itu selalu diikuti oleh sebuah frasa. Sedangkan so that itu diikuti oleh klausa. Frasa apa sih frasa? Ya, contoh, kita lihat dulu contoh klausa ya. Klausa itu adalah kalimat yang punya subjek, kemudian verb atau kata kerja dan keterangannya. Contoh klausa, he studies hard. Dia belajar giat. Dan contoh frasa, got scholarship, mendapat beasiswa. Jadi karena tadi untuk penggabungan in order to dan to itu menggunakan klausa dan frasa, maka bentuk kalimatnya menjadi he studies hard to get scholarship. Ya, dia belajar giat untuk mendapat beasiswa. Atau jadi kalau pakai in order to, he studies hard in order to get scholarship. Dia belajar giat agar mendapat beasiswa. Ya, itu ya. Jadi klausa dia kalimatnya lengkap, ada subjeknya. Sedangkan kalau frasa itu dia adalah bagian dari kalimat biasanya tanpa subjek karena dia menjelaskan orang sebelumnya yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan pada so that adalah penggabungan klausa dan klausa. Jadi akan disebutkan dua subjek atau subjeknya disebutkan dua kali. Contoh klausa yang tadi, he studies hard. Contoh klausa yang kedua, he will get scholarship. Nah, maka penggabungan kalimatnya menggunakan so that menjadi he studies hard so that he will get scholarship. Dia belajar dengan giat
jadi dia akan mendapat beasiswa. Jadi tujuan dia belajar dengan giat adalah untuk mendapat beasiswa. Nah, bisa dilihat contoh penggabungan klausa, dan klausa itu pasti menggunakan so that. Jadi akan disebutkan ada dua subjek di sana. Sedangkan kalau in order to dan to itu biasanya pasti ditandai dengan penggabungan klausa dengan frasa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat ke conversation ya. Akan ada 3 percakapan sebagai contoh agar lebih jelas mengenai penggunaan kapan kita menggunakan in order to dan so that. Oke. Kalau nanti kalian misalnya bingung di sini, kalian bisa tanya dengan saya atau guru bahasa Inggrisnya di kelas masing-masing ya. Jadi jelas ya, diingat kalau in order to dan to itu penggabungannya klausa dengan frasa. Klausa tadi kalimatnya lengkap ada subjek, sedangkan kalau frasa itu dia bagian kalimat atau tanpa subjek. Subjek masih ingat kan? Bisa she, he, it, bisa juga they, we, I, dan you. Nah, kita ke conversation 2. Oke, conversation 1-nya nggak kelihatan, tapi nanti mirip-mirip saja ya. Bisa dilihat, nanti saya share PowerPoint-nya. Conversation 2, you should not eat a lot of sweets in order to keep your teeth healthy. Kamu sebaiknya tidak makan banyak permen agar gigi kamu sehat. Oke, Mom. Oke, respon Jen. Nah, kalau kalian analisa di sini, yang mana kalimat yang menyatakan agar orang melakukan sesuatu? Ya, kalau di sini dia contoh kalimatnya tidak melakukan sesuatu ya. You should not eat a lot of sweets. Jadi itu tell someone not to do something. Sedangkan contoh kalimat in order to keep your teeth healthy itu to state the purpose to do it. Jadi itu adalah tujuannya. Jadi kalimat yang pertama tadi dia menyatakan atau meminta seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan yang setelah conjunction of purpose itu pasti dia untuk menyatakan apa sih tujuannya melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Contoh percakapan yang ketiga. We must thank to God so that the Almighty will always bless us. Oke, kata studentsnya, yes ma'am. Ya, can you identify the sentence? Ya, di sana ada ya. We must thank to God itu masuk ke dalam to tell someone to do something. Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Apa yang diminta? Yes, we must thank to God. Kita harus bersyukur kepada Allah atau kepada Tuhan. Tujuannya apa? So that the Almighty will always bless us. Jadi Allah atau Tuhan akan merahmati atau memberkati kita ya. Itu ya. Dari sana bisa dilihat ya contohnya bagaimana cara kita mengidentifikasi kalimat mana sih yang meminta orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan kalimat mana yang to state the purpose to do it, kalimat mana yang meminta orang yang menyatakan tujuannya dari kegiatan tersebut, atau ketika kita minta orang melakukan atau tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, nanti akan ada 2 tugas. Tugas yang pertama nanti adalah mengidentifikasi bagian kalimat yang mana yang meminta orang melakukan sesuatu dan bagian mana yang merupakan tujuannya gitu ya, dilingkarin saja.
Tugas yang kedua adalah kalian isi titik-titiknya menggunakan conjunction of purpose yang paling tepat. Bisa pakai in order to atau so that. Okay, thank you so much for your attention.